Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Sugeng Abdillah, NIM saya 048, kelas A1 semester 1, prodi Informatika. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS PTI yang sudah ditentukan. Pertama, unit system. Unit system adalah kotak atau satu ruangan yang mengandungi komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk proses data dan arahan. Biasanya ia disebut juga sebagai casing. Power supply, komponen komputer yang berperan sebagai penyalur daya listrik ke seluruh komponen komputer. Motherboard merupakan suatu jenis papan sirkuit elektronik yang memiliki fungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Prosesor sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer untuk memproses berbagai macam perintah komputer. RAM, Random Access Memory, merupakan suatu alat yang biasanya disebut dengan memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak. Heatsink merupakan alat yang digunakan sebagai pengontrol utama panas pasif yang dapat menyerap panas yang telah diproduksi oleh komponen elektronika, lalu dipindahkan ke media fluida di sekitar sistemnya. Fan cooler, alat untuk menjaga temperatur di dalam selubung komputer dengan cara menyerap dan membuang panas yang ada di dalam komputer. Hard disk, komponen komputer, perangkat keras, hardware untuk mendukung komputer atau laptop dalam menyediakan ruang untuk menyimpan data atau output dari berbagai proses data komputer. Soal nomor 2, memori internal. Memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor, dalam hal yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Biasanya memori ini berada pada atau menempel pada motherboard. RAM, Random Access Memory. RAM adalah sebuah tipe menyimpan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. RAM berisi program yang sedang berjalan, baik data maupun instruksi. RAM yang ada saat ini, baik itu RAM bus, CD-ROM, atau DDR, merupakan tipe DRAM. Semua memori sel dinamik RAM terdiri dari suatu transistor dan satu kapasitor. ROM, Read-Only Memory. Dari namanya, memori ini hanya dibaca saja. Memori programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer, seperti misalnya program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci di keyboard untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Soal ketiga, cara kerja keyboard. Keyboard adalah alat input untuk memasukkan informasi atau perintah ke komputer. Keyboard digunakan untuk menjalankan suatu perintah atau instruksi yang nantinya akan diproses oleh sistem pengolahan informasi komputer. Keyboard biasanya dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel melalui CPU komputer. Bagian utama keyboard adalah papan berisikan huruf atau mengetik dengan susunan pola QWERTY. Bagian angka di baris kanan atau atas penyesuaian tipe keyboard. Lalu bagaimanakah cara kerja keyboard? Ketika kita menekan tombol pada keyboard tersebut akan menekan sebuah bir kecil yang berada di bawah tombol. Akibat tekanan tersebut membuat sebuah rangkaian menjadi terhubung. Ini membuat hubungan dua elektron menjadi sebuah sirkuit. Dan jika tombol dilepas akan menjadi seperti semula. Data tombol yang kita tekan akan masuk ke mikroprosesor, lalu akan disamakan pada prosesor.
Data yang dikirim akan diidentifikasi sebagai huruf alfabet atau angka. Sinyal ini dikirim kepada RAM, lalu akan diproses. Pada saat yang sama, mikroprosesor keyboard mengirimkan data ke perangkat yang lainnya, yaitu intercontroller, dan membuat semua kegiatan dihentikan untuk memberikan perhatian sinyal dari keyboard. Setelah itu sinyal dikirim ke CPU lalu ke chip ROM BIOS dan kembali ke keyboard controller. Setelah itu dimasukkan kepada RAM lalu dikirim ke monitor untuk menampilkan huruf atau angka dari tombol yang kita tekan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.